Ibu-ibu, biasanya yang suka berdusta itu ibu-ibu atau mama? Halo? Assalamualaikum. Ya, Allah benci yang dengan yang namanya kesombongan. Ya jangan sombong. Allah benci dengan yang namanya kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambili karya ngeceerang awalai konyo. Tinggalkan. Prinsipnya apa yang Allah benci tinggalkan. Allah benci namanya kebatilan, kedustaan, kezaliman, kejahatan, keburukan. Tinggalkan. Apa-apa yang Allah benci, hendaknya kita benci. Juga membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah benci dengan orang yang kafir, musyrik, zalim, fasik, munafik, orang yang jahat, orang yang berbuat kerusakan, ya, dan orang-orang yang melakukan pelanggaran ingkar terhadap hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rumus mencintai Allah, yaitu mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Juga yang kedua adalah membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Baik, yang dimaksudkan 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Tentunya mungkin karena ini kajian ini panjang, jadi saya ingin sebutkan poin-poinnya saja, dan tentunya mungkin hanya 1 poin yang bisa kita pelajari. Jadi jamaah sekalian, 5 kecintaan bagi seorang mukmin, orang yang beriman. Yang pertama adalah hubbullah, yaitu kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pada sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sangat mencintai Allah, mencintai diri saya dan mencintai dirimu, ya Rasulullah." "La ya Umar." "Oh, kalau gitu kamu keliru." "Lalu bagaimana ya Rasulullah?" Maka ada hadis Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi." Tidaklah salah seorang dikatakan beriman sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Apa yang dimaksud Rasulullah? Al-haq, kebenaran, al-hidayah, al-islam, al-Quran. Juga hadis yang lain, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian benar-benar beriman, maksudnya yaitu apa? Kecuali aku lebih dicintai dari diri sendiri dan keluarganya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Wallah, demi Allah," maksudnya, "Ya Rasulullah, mulai hari ini, detik ini saya katakan saya sangat mencintai Allah, mencintai dirimu, mencintai diri saya, baru keluarga saya. Al-an ya Umar." Nah, sekarang baru benar ungkapan cinta itu. Ya. Jadi yang pertama adalah hubbullah. Nanti kita akan kaji tentunya apa tanda dan buktinya cinta iman kepada Allah. Yang kedua, hubbur Rasul, yaitu mencintai Rasul. Untuk hubbullah, dasarnya ada di dalam surat Al-Baqarah 165. Hubbur Rasul, cinta kepada Rasul, dasar landasannya ada dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah nyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Langsung Allah nyatakan ada 2 jaminan, 2 garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja. Apa itu? "Katakan ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasul." Cintai Rasul. Jika kita mengikuti Rasul, jika kita mencintai Rasul, 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita semua. Gak ada yang amin nih? Wah, lama banget sih. Saya ulangi, 2 jaminan, 2 garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang betul-betul mencintai Rasul. Kata Allah apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita semua. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Di antara cinta kepada Allah jelas kita banyak bersolawat kepada Rasul, bersolawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi. Coba aku nak tanya pada jamaah sekalian. Jamaah sekalian, bisa solawat Nabi? Bisa solawat Nabi? Bisa solawat Nabi? Nah, ini ditanya bisa solawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Lalu kapan jawabnya itu? Solawat Nabi? Takbir?
Tasbih, salawat Nabi. Nah, begitu, jangan salawat Nabi bisa. Lalu kapan jawabnya? Astagfirullah. Ya, itu yang kedua hubullah. Nanti kita, ini ada kajiannya khusus tentunya nanti, tinggal nanti dipanggil lagi aja Pak Budi ya. Insyaallah. Tapi setelah ini kita akan libur 1 tahun ya. Yang ketiga hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Banyak orang yang belum tahu tentang cinta kepada Al-Quran, sebagaimana cucunya Rasulullah menyatakan, yaitu Hasan bin Ali. Jadi salah satunya ungkapan Hasan bin Ali, kalian ini, ya kita ini maksudnya, karena beliau berbicara pada sahabat Nabi, kalian ini, kita ini belum betul-betul dikatakan cinta iman. Ya, belum dikatakan benar-benar cinta iman dan paham Al-Quran, kecuali ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, tentang laknat, ada rasa takut, ngeri dan khawatir, bahkan menangis. Dan setelah itu berdoa meminta kepada Allah agar kita dijauhkan, diselamatkan dari keburukan seperti yang disebutkan tadi. Nah, gimana kita mau nangis? Gimana kita mau gemetar? Gimana kita mau khawatir? Dalam kita ada paham. Nah, berarti tuntutannya memang kita harus memahami. Ya, salah satunya adalah memahami artinya. Aku nak tanya jamaah sekalian. Jamaah sekalian, 1 hari 1 malam baca Al-Quran berapa kali? Sekali. Ada lagi ditanya, berapa kali saya baca Quran? Alhamdulillah Ustaz, kalau saya baca Al-Quran sehari 5 kali Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Kapan Bu, Ibu baca Quran itu? Ya Ustaz, saya kalau baca Quran sehari 5 kali. Itu loh Ustaz, saya kalau sholat baca Al-Fatihah itu kan Al-Quran gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau baca Quran sehari 2 kali atau 3 kali. Nah sekarang panjenengan pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya itu sehari berapa kali? Halo? Assalamualaikum? Banyak kali kita baca. Nah macam mana nih? Jamaah sekalian pernah nggak menghitung? 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Sebab kalau saya tanya jam pasti jawabnya 24 jam. Tapi pertanyaan saya, jamaah sekalian, 1 hari 1 malam Allah kasih kita waktu berapa menit? 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Itu yang terpenting. Karena Nabi mengatakan ni'matani maqmunun fihima katsirun minan nas asya wal faraq al-Bukhari. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Makanya surat Al-Asr itu mengingatkan, menyadarkan bagi diri kita, jangan sampai kita banyak buang waktu. Orang beriman itu mestinya produktif ya, banyak kebaikan yang dia lakukan. Baik, nanti akan kita temukan kajian ini bahwasanya cinta kepada Rasul itu adalah paling tidak setiap hari dia melakukan minimal 11 kebaikan. Baik. Kemudian yang keempat adalah tadi yang ketiga hubul Quran, dasarnya landasannya 1 surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 pada ayat yang ke-30, ketika ayat ini dibacakan sahabat ngeri, khawatir terkena ayat ini. Lebih ngeri lagi ketika Rasulullah membacakan ayat yang kaitannya dengan Al-Quran. Redaksinya tidak ada kata-kata cinta, tetapi ini ayat adalah kaitannya dengan kecintaan pada Al-Quran. Yaitu yang kedua, surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36. Nah, pada ayat yang ke-30 dari surat Al-Furqan, surat yang ke-25, sebagai bukti cinta kepada Al-Quran, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbi sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran, umatku meninggalkan Al-Quran. Yang pada waktu itu salah satunya ketika sahabat Umar bin Khattab, yaitu memegang lembaran Taurat dan Injil.
Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau pegang kau baca itu? Ini Rasulullah, ini lembaran Taurat dan Injil. Ini bagus sekali loh isinya Rasulullah. Allah, kata Rasulullah, demi Allah maksudnya, wahai Umar, sekiranya Nabi Musa, Nabi Isa hari ini hidup, maka wajib mengimaniku dan apa yang aku bawa. Maka setelah itu Umar bin Khattab tidak lagi mau melakukan seperti yang sudah dilakukan, membaca, memegang Taurat dan Injil, karena setelah ada Al-Quran. Nah, yang ngeri lagi yaitu ketika Rasulullah mendapatkan firman Allah tadi, surat Az-Zuhruf, surat yang ke-43 ayat 36, yang kaitannya dengan hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan. Yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, sebelum saya lanjutkan, boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau ditanya, panjenengan termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Quran? Loh, ada yang membaca Al-Quran itu kalau lagi susah tidur, ada loh itu. Susah banget tidur, begitu ambil Quran langsung A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alif lam mim. Bleksek. Dia tertidur, malam hari bangun terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Nah, jadi kalau kita satu hari kok belum tidak ada baca Quran, tidak ada rasa sedih. Aduh, masih jauh kita bicara cinta iman kepada Al-Quran. Makanya paling tidak tanamkan pada diri kita mulai hari ini minimal tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya kalau jenengan naik kendaraan, sekarang kan bisa kita setel murotal. Ya, kalau kita naik kendaraan, apalagi naik Grab, kita malah bisa di aplikasi HP kita juga ada Al-Quran. Intinya apa? Bisa karena biasa dan membiasakan diri, tentunya dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau satu hari tidak baca Al-Quran, tidak ada rasa sedih, berarti mohon maaf, kita belum pantas mengatakan benar-benar cinta iman kepada Allah, cinta iman kepada Rasul, dan juga cinta iman kepada Al-Quran. Bagaimana buktinya cinta iman kepada Al-Quran? Ini juga ada uraian tersendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah hubul akhirah, cinta kepada akhirat. Jadi kalau ada cinta kepada akhirat, itu hanya dua. Di akhirat kan adanya surga dan neraka. Nah, tentunya kita maksudkan hubul akhirat itu adalah cinta kepada akhirat. Jamaah sekalian juga hafal ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat, surga itu maksudnya adalah lebih utama daripada kehidupan dunia. Ingat jamaah sekalian, Bapak Ibu Ikhwanawat, ingat dunia ini hanya sebentar. Ingat dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Jadi akhirat sebentar lagi, karena dunia akan kita tinggalkan. Ya, makanya nggak boleh kita terlalu mencintai dunia, Pak Bu. Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ya, karena dunia ka tumhe. Itu jawabannya. Apa itu? Dunia itu memang indah, tapi ingat, dia bisa menghancurkan diri kalau tidak dilandasi dengan iman. Berapa banyak orang yang tadinya baik hancur gara-gara dunia. Makanya gak boleh kita terlalu mencintai dunia. Apa nasihat menarik dari Imam Syafi'i? Masya Allah, ada 3 nasihat menarik
dari Imam Syafi'i rahimahullah yang salah satunya kaitannya dengan dunia. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hati. Yang ketiga beliau katakan, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Ulangi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Amin, gitu loh. Lama banget sih. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai diperbudak oleh dunia. Yang ketiga, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk mata. Kalau orang memahami nasihat Imam Syafi'i, insya Allah dia akan ada dalam lingkaran yang baik dan positif, insya Allah. Apalagi kalau udah bicara kematian itu kan, masya Allah, kematian itu pasti dan unik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, mati. Murid, mati. Udah sampai situ aja. Sampai situ aja ya Pak ya. Jangan tanya lagi, kalau Ustaz gimana yuk? Mati juga. Cuman begini jamaah sekalian, saya terus terang, saya nggak setuju kalau kematian berdasarkan abjad. Saya nggak setuju saya. Karena nama saya Akhlis. Iya. Tapi ternyata memang kematian nggak berdasarkan abjad. Gue seneng alhamdulillah. Ya. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ, itu kan dari Z itu duluan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri dengan sebanyak mungkin melakukan kebaikan ibadah dan amal saleh, yang salah satunya adalah 5 kecintaan ini harus kita miliki. Jadi hubullah, cinta pada Allah, hubul Rasul, cinta pada Rasul, ya, hubul Quran, cinta pada Al-Quran, hubul akhirat, hubul akhirat, cinta pada akhirat ini landasannya surat Al-Qasas, ya. Surat Al-Qasas itu Quran saya surat yang ke-28. Sama ya? Alhamdulillah. Jadi dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-77 Allah berfirman, ini landasan yaitu hubul akhirat, cinta pada akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, gapai kebahagiaan negeri akhirat, ya. Tapi kamu jangan lupa dengan dunia. Jadi sifatnya jangan dibalik, ya. Jangan lupa dengan dunia itu ternyata maksudnya apa? Kamu wajib jadikan dunia itu adalah untuk wasilah, sarana untuk menuju akhirat. Nah itu yang keempat, yaitu hubul akhirat, cinta pada akhirat. Nah yang kelima, gantian dong, masa aku terus 1-4 tadi kan dari saya. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, ya, cinta akhirat. Nah, yang kelima ini dari jamaah gantian. Bagi jamaah yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Masya Allah. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Boleh Pak? Mau nak kasih coba? Wudhunya malah menghancurkan nanti. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Satu lagi. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Silakan Pak, nak kasih jawab apa nih? Yang kelima, cinta pada diri sendiri. Egois banget ini orang. Jadi jawabannya bukan itu yang dimaksud. Anda perlu mencoba lagi ya. Jadi yang kelima apa? Cinta pada keluarga. Terus nggak keluarga nggak dicintain gitu. Jawabannya cukup baik, tapi mohon maaf bukan itu juga yang dimaksud. Ayo kita tutup deh. Jadi yang kelima adalah
hubul ahlul jannah, cinta kepada ahli surga. Ketika kita nanti belajar, kaji, cinta kepada ahli surga, itu ya orang-orangnya, sifat-sifatnya, amalan-amalan untuk menuju menggapai surga, dan juga perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terhambat masuk surga. Itu poinnya nanti kaitannya. Ini sebagai penutup saya ingin sampaikan kisah ini, karena ini ibu-ibu juga perlu tahu dan para bapak ikhwan juga perlu tahu tentang salah satunya adalah ahlul jannah, yaitu ahli surga, adalah Ibunda Zainab. Ibunda Zainab radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah ini, ya, diberi fadilah kelebihan, yaitu kalau sekarang kuliner, ahli kuliner dan desainer. Yang menarik ketika kaum wanita bertanya kepada Ibunda Zainab, "Wahai Ibunda Zainab, apakah nafkah rizki yang diberikan Rasulullah kepadamu itu kurang? Kok sampai kamu berbisnis gitu, sampai kamu berjualan, ya, berdagang seperti itu?" Maka beliau kata, "Subhanallah, Masya Allah, rezeki yang diberikan Rasulullah padaku bukan hanya cukup, bahkan lebih. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan padaku, yaitu dalam memasak ini, kuliner ini, pokoknya dialah orangnya yang paling mantap masakan." Kemudian beliau desainer, termasuk ada yang mengatakan ahli dalam menyulam, yaitu menyulam, ya. Kalau orang yang sering kita dengar apa? Dondomi. What is dondomi? Dondomi ini bahasa apa, Pak? Bahasa apa? Ini bahasa Arab ini. Iya, coba panjenengan tanya kepada pakar-pakar bahasa, ahli bahasa. Itu dondomi itu asal katanya apa? Dari dom domayu dom dimun dom domatan dom dom landon domi. Nah, dom itu mengkaitkan, Pak. Jadi aslinya bahasa Arab itu, Pak. Singkatnya begitu. Tapi apa yang menarik? Dia katakan, aku lakukan, aku berjualan, aku berbisnis ini karena Allah memberikan kelebihan padaku, agar aku mendapatkan dari jerih payahku, dari Allah berikan ini, agar aku bisa infak sedekah, dan aku bisa memberikan untuk istri-istri Rasulullah yang lainnya. Jadi carinya, ya, jualannya ini bukan untuk pribadi, biar bisa infak sedekah, bantu fakir miskin, dan juga bisa memberi kepada istri-istri Rasulullah yang lainnya. Jadi kalau dapat kelebihan, keuntungan diberikan pada Ibunda Aisyah, ya, Ibunda Hafsah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Maria Qibtiyah, ya, atau Ibunda Ummu Salamah. Nah, kira-kira Pak, Bu, ada nggak wanita yang seperti ini? Halo, Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada, ya. Baik, semoga bermanfaat. Sebagai penutup kita berdoa. Kenang-kenangan dari saya, dua doa ini lazimkan, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih,
lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.